Saudara-saudara, saya hanya ingin menanggapi fakta yang terjadi pada hari ini tentang isu yang saat ini yang dibahas adalah tentang oknum Habib. Ini penting saya sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata ini budak-budak pemuja oknum Habib politik. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, respon terhadap viralnya beberapa isu sekaitan dengan Habib ya di Indonesia. Ada Habib palsu, dan kalau ada Habib palsu berarti ada Habib asli. Kemudian ada tes DNA. Kemudian ada isu bahwa tidak ada Habib di bukan tradisi Islam. Itu banyak sekali sahabat-sahabat. Nah, saya tidak mengomentari soal itu sahabat-sahabat, tetapi ini saya komentari lebih pada respon isu yang dilakukan oleh para habaib yang ada di Indonesia ini. Misalnya respon sekaitan dengan ada dari seorang habaib misalnya yang menyampaikan bahwa ini namanya jin yang berjubah. Nah, ini yang mendapat respon yang keras dari si Gus Arya, sahabat-sahabat. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat? Saya kira jangan di skip karena ini merupakan counter opini atas beberapa isu yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial, sahabat-sahabat. Untuk itu mari kita lihat videonya. Saudara-saudara, saya hanya ingin menanggapi fakta yang terjadi pada hari ini tentang isu yang saat ini yang dibahas adalah tentang oknum Habib. Ini penting saya sampaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata ini budak-budak pemuja oknum Habib politik yang biasa menggunakan politik identitas dengan kegelarannya, gelar Habibnya. Ini ruwet gitu loh. Bagaimana gak ruwet? Ketika ada yang mengkritik salah satu oknum Habib, dia tangkis dengan propaganda bahwa orang yang mengkritik Habib oknum, salah satu Habib oknum, sebagai orang yang memusuhi para habaib. Contohnya, seandainya Arya mengkritik nih, kritis gitu loh. Ada oknum seorang Habib, hanya perilakunya tidak mencontohkan Rasulullah. Contohnya, ada contoh seorang oknum Habib, dia caci maki Jokowi menjadi Jokodok. Kita kritik oknum Habib, ada seseorang oknum Habib yang mengatakan kodratnya seorang presiden sebagai laki-laki, dia bilang head. Maka ketika Arya mengkritik seperti itu, akan ditandai sebagai Arya adalah pembenci para habaib. Kesan bagi orang-orang umat muslim yang awam, propaganda itu masuk. Maka stigmanya adalah Arya pembenci para habaib. Lalu ketika Kiai Fuad Pleret, ketika Gus Fuad Pleret mengkritik Habib yang memecah belah, yaitu Habib oknum, maka akan ditandai, digoreng bahwa di Indonesia Habib dilarang dakwah. Itulah cara-cara propaganda para budak-budak pemuja oknum Habib yang bersifat iblis. Umat harusnya itu berterima kasih ketika ada pro kontra. Kalau nggak ada yang kontra, namanya pro-pro, kata si siapa, Rocky Garong. Cara-cara propagandanya ya seperti itu. Padahal yang dituju adalah oknumnya. Umat harusnya berterima kasih. Umat muslim harusnya berterima kasih. Orang-orang pribumi harusnya berterima kasih. Ada beberapa yang katanya Habib juga akhirnya ikut-ikutan. Dia merasa tersinggung karena apa? Ada orang yang berbicara bahwa Habib dilarang dakwah di Indonesia. Saya bingung. Ini orang jadi alasan
untuk membuat pergerakan propaganda. Coba, yang kita kritik adalah oknum Habib. Kalau orang waras harusnya tahu. Saking sayangnya dan saking cintanya kepada seorang habaib, maka kita nggak boleh membiarkan ketika ada oknum yang ngakunya cucu Nabi tetapi melakukan kemungkaran. Malah Anda keji kalau membiarkan ketika ada orang yang ngaku cucu Nabi melakukan kemungkaran. Anda diam, seolah-olah mempersilahkan. Ya, analoginya gampang lah. Anda punya anak Anda itu salah, mabok-mabokan terus. Dilihat sama tetangga, sama teman Anda, nggak berani nasihatin, nggak berani negur. Ayahnya gimana? Seneng nggak? Nggak seneng. Kamu itu teman saya, anak saya lihat mabok-mabokan di jalan, bikin rusuh. Kenapa kamu nggak tegur? Kenapa kamu nggak nasihati? Maka Rasulullah pun sama. Ketika ada orang yang ngaku keturunannya, ngaku sebagai cucunya salah, katanya kita cinta, kita diam, kita membiarkan ketika dia mungkar. Marah tidak Rasulullah? Engkau sebagai umatnya Rasulullah melihat orang yang katanya ada zuriat, yang katanya ada darah Nabi, melakukan mungkar, melakukan provokasi, melakukan penipuan terhadap umat, lalu engkau membiarkan kedoliman itu. Engkau membiarkan perilaku iblis itu. Engkau membiarkan perilaku setan itu. Gimana kira-kira? Rasulullah marah nggak? Engkau membiarkan semua itu. Marah kan? Ini logika. Kenapa umat muslim di Indonesia ini gampang sekali? Ketika ada oknum seorang habib, dia pakai imamah, dia pakai udang-udang, dia kelihatan sohih sekali, kelihatan soleh sekali, tetapi dia mungkar, dia mencaci maki, dia menciptakan kemudorotan yang sangat luar biasa terhadap umat muslim. Engkau malah diam. Ketika ada yang mengkritik, engkau stigmakan. Dia adalah pembenci habaib, matamu buta dan pijat. Saudara-saudara harus tahu. Tahu nggak saudara-saudara? Ngomong kayak begini, ya nggak ada yang berani. Takut Bapak Ibu, takut dipersekusi, takut besok ditangkap, takut besok dilaporin polisi. Tetapi ini fakta. Ini fakta. Saya nggak main-main. Makanya sebelum saya ngomong seperti ini, saya titip Bapak Ibu, Bapak polisi titip kalau saya dipersekusi. Si titip nyawa saya. Berani kalian ngomong kayak begini? Enggak. Walat, Anda ditakut-takutin istilah kualat. Awas kamu kualat, kamu cucu Nabi itu. Arya, awas kamu nggak dapat syafaat Rasulullah. Buka lebar-lebar telingamu, buka lebar-lebar matamu, saudaraku. Apakah pernah Kiai Fuad Pleret, Gus Fuad Pleret, hina-hina habaib? Enggak pernah. Pernah nggak? Enggak pernah. Apakah Arya pernah menghina habaib-habaib yang lain? Enggak pernah. Ternyata di Indonesia ini banyak yang namanya oknum-oknum habib yang mempolitisasi gelar, merusak marwah. Pernah tidak Gus Fuad Pleret itu caci maki habib? Contoh, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dikritik. Pernah enggak? Enggak pernah. Pernah tidak Kiai Fuad Pleret itu mengkritik Habib Syah, Habib-habib yang lain? Pernah tidak? Enggak pernah. Kenapa? Enggak ada yang perlu dikritik. Semua yang keluar dari para habaib isinya adalah daging semua. Yang dikritik adalah mereka orang-orang yang ngaku cucu Nabi. Orang yang ngakunya cucu Nabi tetapi tidak tahu diri. Kalau aku bermasalah sama oknum Habib, saya kritik, dosaku satu sama dia. Tapi kalau Habib ngakunya cucu Nabi, dia banyak melakukan penyesatan, banyak kemudaratan yang diikuti oleh jutaan manusia, apa enggak dosa jariah?
Nah, itu tadi sahabat-sahabat. Saya kira sahabat-sahabat sudah tahu lah semua ya isu Habib di Indonesia yang memanas sampai-sampai pada diminta tes DNA. Si Bahar bin Smith juga, dan malah Bahar bin Smith juga pernah melontarkan di media sekaitan dengan bahwa ada lagi perlawanannya, counter opini yang sudah tidak nyaman, sudah tidak etis lagi di media sosial. Tetapi yang pada dasarnya kita mau menyampaikan bahwa seharusnya kalaupun itu tuduhan atau itu merupakan counter opini, itu harus sudah mulai dipaktakan. Misalnya Bahar Smith seharusnya sudah mulai, ya sudah, tidak apa-apa lah tes DNA saja, tidak apa-apa. Secara jantan ya harus tes DNA. Kan tidak jadi soal juga. Si Mbak Najwa Shihab juga kan sudah melakukan tes DNA dan fine-fine saja, tidak ada masalah. Jadi silakan dites DNA saja. Kita berharap itu sama si Bahar bin Smith, karena ini juga permintaan dari beberapa netizen di masyarakat Indonesia bahwa harus tes DNA supaya jelaslah darahnya, apakah dia berdarah Nabi Muhammad SAW atau hanya caplon-caplon saja, kan begitu sahabat-sahabat. Karena baik di Eropa, di Barat, kalau hanya mengandalkan pet saja ya sama-sama mancung hidungnya kan. Jadi tidak apa-apa, karena wajar lah orang curiga, orang mempertanyakan, itu tidak apa-apa, dilayani saja karena wajar lah. Ya, namanya juga orang bertanya kan, tidak ada yang bisa melarang mulutnya orang bertanya. Nah, saya kira itu saran saja, mau diterima atau tidak ya saran saja, tetapi lebih baiknya, lebih jantannya kalau dia lakukan itu, sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.